Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Dodo Podcast akan menjawab beberapa pertanyaan kalian di DM Instagram Dodo Podcast yang menanyakan tentang ada nggak sih mata-mata di Istana Oden? Kalau emang ada, siapa orangnya? Gitu loh. Dan juga ada yang bertanya, ada nggak sih Min pengkhianat di antara salah satu pengikut Oden yang 9 sarung pedang merah itu? Ada nggak sih pengkhianatnya? Kalau emang ada, siapa sih? Gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu, terutama pengkhianatan 9 sarung merah atau 9 red segrab ya. Apa? Segrab. Pokoknya langsung aja lah kita bahas lah. Oke. Oke, kita awali pembahasannya dari komik One Piece di chapter 970. Ketika itu Oden Kozuki dan para pengikutnya mau nyamperin Kaido di ibu kota. Tapi ternyata Kaido udah lebih dulu bergerak. Akhirnya pertempuran itu berlangsung di wilayah Udon, tepatnya di hutan Udon. Di situ kelihatan ya muka Oden tuh agak-agak kaget gitu. Loh kok bisa ternyata Kaido bersiap-siap juga gitu kan. Dan kayak di situ Kaido bilang kalau sebenarnya di istana Oden itu ada seorang mata-mata. Dan ternyata sebelum ini Kaido dan para anak buahnya juga pernah ngelakuin hal yang serupa gitu. Tepatnya kita mundur sedikit ya, di komik One Piece di chapter 968. Ya kan, Oden Kozuki waktu itu baru pulang dari petualangannya ke Pulau Raftel bersama Goldie Roger ya kan, kita tahu. Nah, waktu itu Oden Kozuki itu disambut sama keluarganya, pengikutnya, dan juga para penduduk Kuri. Waktu itu penduduk Kuri tuh menyambut kepulangan Oden tuh bener-bener hangat banget. Sampai Oden sendiri kan bingung, kok gue bisa disambut sehangat ini gitu kan. Dan setelah kepulangan Oden dan sampai ke istana, di situ Kinemon cerita tuh semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Wano Kuni selama Oden Kozuki melakukan perjalanan menuju Pulau Raftel untuk menemukan harta karun One Piece sama Goldie Roger. Di situ Kinemon juga cerita kalau sebenarnya mereka tuh semua udah sepakat mau nyerang Kurozomi Orochi di ibu kota bunga. Tapi ketika mereka mau OTW ke ibu kota bunga, Kurozomi Orochi udah melakukan sebuah tindakan rahasia. Secara nggak sadar, pasukan Kaido itu udah ada di Kuri, gitu loh. Jadi sebelum mereka menyerang, mereka udah diserang duluan, gitu loh. Yang pada akhirnya keluarga Oden Kozuki sendiri itu berada dalam bahaya. Bahkan Amatsuki Toki dan anak-anaknya tuh hampir dibunuh sama Kaido. Kita juga di situ kita juga ngelihat ya kan, salah satu dari kaki Amatsuki Toki itu kena luka panah. Dan lukanya tuh bisa dibilang itu parah banget. Dan mengetahui hal itu, Oden Kozuki tuh marah besar dan emosi dia. Emosi banget. Sampai dia nyamperin Kurozomi Orochi ke ibu kota bunga. Dari dua kejadian itu, Dodo Podcast menyimpulkan bahwa emang ada mata-mata di Istana Oden. Dan mata-mata itu udah ada di Istana Oden jauh sebelum Oden Kozuki pulang dari petualangan bersama Goldie Roger. Kemungkinan besar ya, mata-mata itu ada sejak Kurozomi Orochi naik tahta. Jadi di sini bisa disimpulkan sih mata-mata itu bukan dari salah satu 9 sarung merah atau 9 red sasgrad. Apa sih? Ya pokoknya gitu deh. 9 red scabbards. Oke. Kembali ke chapter 970. Ketika itu terjadi pertempuran antara Oden Kozuki sama Kaido. Pertempuran itu dahsyat banget ya. Kalian tahu sendiri dan kalian bisa lihat sendiri. Dan walaupun waktu itu Oden Kozuki sama pengikutnya cuma berjumlah 11 orang, tapi mereka sanggup mengimbangi pasukan Kaido yang jumlahnya 1000 orang. Bahkan di antara 1000 orang itu, ada 2 dari 3 bencana Kaido yang juga ikut bertempur, yaitu King sama Queen. Ya kalian bisa lihat sendiri kan di komik One Piece di chapter 970 itu. Dan yang menarik dari pertempuran itu adalah, yaitu ketika seorang nenek yang bernama Higurashi nyamar jadi Momonosuke, Oden Kozuki lengah tuh. Ya kan? Dan momen kelengahan itu dimanfaatkan Kaido buat ngalahin Oden. Dan ketika Oden udah dikalahin sama Kaido, di situ Kinemon sama Asura Doji terkejut. Dan pas terkejut disitulah Asura Doji ditusuk dari belakang oleh seseorang. Mungkin di situ kalian berpikir bahwa yang menusuk Asura Doji itu adalah King, karena memang panel selanjutnya itu ada gambar siluet King. Tapi coba kita perhatiin lebih detail lagi. Tangan yang menusuk Asura Doji waktu itu. Apa iya itu tangan King? Oke, gini bro. Kita bicara fakta aja. Di chapter 925 kita ngelihat wujud King dari atas sampai bawah. Dan di situ kita ngelihat sarung tangan King warnanya hitam. Dan di bagian
luarnya itu ada beberapa duri. Ya kan? Itu tangannya King. Dan kita balik lagi ke chapter 970. Kira-kira tangan yang nusuk Asura Doji waktu itu sama nggak kayak tangan King? Gimana bro? Menurut pendapat lo? Jadi tangan yang nusuk Asura Doji waktu itu adalah tangan manusia biasa. Dan kita belum tahu nih, ini tangan siapa. Tapi tetap ada petunjuk di situ, biarpun cuma sedikit. Apa petunjuknya? Gelang yang ada di tangan. Nah, yang lebih mencengangkan lagi adalah, yang lebih mengejutkan lagi nih, ya kan? Gelang itu mirip sama kayak gelang yang dipakai oleh salah satu dari 9 sarung pedang, yaitu namanya Denjiro. Jadi apa benar yang nusuk Asura Doji waktu itu adalah Denjiro? Iya nggak tahu juga, ya kan? Karena faktanya Denjiro juga ikut dieksekusi sama Oden, sama yang lainnya juga. Logikanya gini, ngapain lu berkhianat kalau ujung-ujungnya sama aja, lu dieksekusi juga, lu mati-mati juga sama dia, ya kan? Buat apa lu berkhianat? Gitu loh, itu yang bikin apa ya? Apa benar dia? Apa bukan? Gitu. Dan kalau kalian merasa sebagai penggemar One Piece, kalian bisa diskusikan ini bersama teman-teman kalian yang juga sama-sama pecinta One Piece. Gitu sih. Dan jangan lupa follow akun Instagram 22 Podcast. Kemungkinan 22 Podcast bakal sering live. Jadi di situ nanti kita bisa diskusi bareng soal One Piece. Oke, mungkin itu aja yang bisa 22 Podcast share pada video kali ini. Buat kalian saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tetap jaga kesehatan dengan pola hidup bersih, oke? Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.